Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini Tuhan kembali memberi kesempatan yang terbaik bagi kita. Kita berkata, satu hari diam dalam bait-Nya lebih berarti dibandingkan 1000 hari di luar bait Allah. Kenapa demikian? Karena dalam bait Allah kita bukan hanya menerima kemurahan-Nya, bukan hanya menerima berkat-Nya, tetapi di dalam bait Allah kita belajar untuk mengucap syukur melalui pujian, melalui pengagungan, melalui penyembahan kepada Raja di atas segala Raja, Yesus Tuhan, Juru Selamat kita yang sempurna. Mari saya mengajak Bapak Ibu memasuki ibadah new normal ke depan. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, dengan hati yang terbuka, dengan tangan yang terangkat, mulut yang benar-benar memuliakan nama Dia. Roh Allah bekerja, Roh Allah akan berkarya, mendatangkan berkat yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami taruh ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar kuat kuasa Allah yang ajaib dan heran itulah yang menyertai ibadah kami yang sederhana ini, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pertumbuhan iman bagi kami, menjadi kegirangan dan pengharapan bagi setiap kami terjadi. Bahkan tanda-tanda heran dinyatakan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jauh menjadi dekat dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Syukur kasih Allah sungguh telah terbukti bagi setiap kami. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, kasih Allahku. Sama-sama hampiri Dia. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, Yesus Tuhan. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah dengan lembut, ku bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur,
bersyukur, bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Selama hidupku sembah, sembah Raja yang agung, sembah Raja yang ajaib, sembah Raja yang mulia, Allah yang perkasa, Raja damai, penasehat yang sempurna, yang rela berkorban, menjelma menjadi manusia dan mati tersalib, agar kami mendapat pengampunan yang percaya. Dicurahkan roh-Mu, dicurahkan kasih-Mu, dicurahkan anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur. Ini hati kami bagi-Mu, ini jiwa kami bagi-Mu. Seluruh hidup menjadi persembahan yang berbau harum, persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu, menjadi ibadah yang sejati. Kau yang melayakkan kami, membasuh kami dengan darah-Mu, agar apa yang kami buat berkenan. Berkat Allah turun menolong umat-Mu, membuka jalan umat-Mu, memberi kelegaan yang baru. Haleluya. Air yang menyegarkan, air kehidupan. Bekerja, berkarya, menjamah. Haleluya. Bapa, Kau sungguh baik bagi kami, sangat baik, selalu baik. Amin. Tidak ada Bapa yang sebaik Engkau Tuhan, Bapa yang baiknya sempurna, Bapa yang baiknya sangat memberkati kami. Kami ada karena semata-mata kebaikan Allah yang Allah nyatakan dengan cuma-cuma dalam kasih karunia-Mu bagi kami. Kami yang terbuang menjadi terpakai, kami yang tidak diperhitungkan diperdayakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu kita angkat pujian dengan hati yang sungguh. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Haleluya. Syukur. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Tangan-Mu besar setiamu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar besar setiamu, besar sekali lagi besar, besar setiamu di sepanjang hidup. Sungguh baik, sungguh besar, sungguh ajaib. Sepanjang hari tangan-Mu terulur bagi kami, untuk menuntun kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, gada dan tongkat-Mu menghibur kami. Yang luar biasa kebajikan-Mu selalu mengikuti kami sepanjang umur kami. Artinya kami ada dalam genggaman-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh terima kasih. Biar pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan, membajak hati yang keras menjadi lembut, yang tertutup menjadi terbuka untuk menyambut benih ilahi yang akan menerangi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, pakai dengan kuasa-Mu, hikmat Allah turun, sehingga yang disampaikan oleh hamba-Mu bukan semata-mata datang dari inisiatif dirinya, tapi dari inisiatif sorga mengalir, tercurah, dan disampaikan kepada jemaat. Dan jemaat yang mendengar diberkati, yang memberitakan firman juga diberkati. Haleluya, Engkaulah perisai kami Tuhan. Terpujilah nama. Haleluya. Engkaulah perisaiku,
saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan dengan iman, Kaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, katakan firman-Mu, firman-Mu di dalamku. Dia tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Sama-sama ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong hidupku. Karena Yesus, karena Yesus selalu menolong. Karena Yesus, karena Yesus selalu, karena Yesus, karena Yesus selalu menopang. Sama-sama katakan, hidupku. Haleluya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu menopang kami. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami masih diberikan waktu untuk kami belajar dari kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kebenaran firman-Mu itulah yang meneguhkan kami, yang membuat kami tetap kuat menghadapi segala hal yang kami lihat, yang kami dengar, bahkan yang kami rasakan. Kami percaya Tuhan, pada kesempatan saat ini Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Kami mau buka hati kami Tuhan, biar firman-Mu masuk dalam hidup kami, berbuah-buah, dan kami menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Senang sekali pada kesempatan hari ini, pada waktu yang indah ini, kita masih diberikan kesempatan
kita masih diberikan waktu untuk kita belajar dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena memang sesungguhnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, hari-hari ini ada banyak hal yang membuat kita takut. Hari-hari ini ada banyak hal yang membuat kita bimbang. Hari-hari ini ada banyak hal yang membuat kita khawatir. Hari-hari ini ada banyak ketidakpastian kita temui. Tetapi sesungguhnya saya mau katakan, firman Tuhanlah jawaban dari semuanya itu. Oleh sebab itu, pada kesempatan hari ini yang berbahagia, buka hati buat kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan itulah menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kita. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, Bapak Ibu silakan membuka Alkitab. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28, di situ dikatakan, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah sebuah undangan yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Ketika Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih, yang lesu, dan berbeban berat. Lalu Tuhan katakan, aku, Yesus, yang akan memberikan kelegaan buat setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang luar biasa dalam Alkitab. Ya. Tokoh yang terkenal dalam Alkitab. Yang terdapat dalam perjanjian lama. Seorang tokoh yang luar biasa yang memiliki karakter yang positif. Yang takut akan Tuhan. Seorang percaya yang setia, yang taat kepada Allah. Dan dia tidak mau menyembah ilah-ilah lain pada saat itu. Dia adalah Daniel. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Daniel. Bagaimana kehidupan Daniel yang luar biasa. Tetapi Tuhan memberikan keberhasilan. Kalau kita membaca satu ayat untuk kita belajar lebih dalam. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Saya bacakan buat setiap kita pada kesempatan hari ini. Simak baik-baik firman Tuhan ini. Daniel pasal yang ke-6 ayat ke-4 dikatakan begini. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah keberhasilan yang diraih Daniel. Keberhasilan yang luar biasa ketika ada Tuhan yang menyertai. Contoh Daniel adalah contoh yang luar biasa yang patut kita tiru. Yang mencerminkan kepercayaan orang percaya kepada Allah. Kalau kita membaca jauh lebih lagi kisah tentang Daniel. Dikatakan Daniel adalah seorang yang taat. Daniel adalah seorang yang setia kepada Allah. Bahkan lebih dari itu, Daniel adalah seorang yang tekun untuk berdoa. Sehingga Daniel menjadi orang yang berhasil. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Hari ini kita mau belajar beberapa hal. Mengapa Daniel begitu menjadi seorang yang berhasil? Apa yang menjadi rahasia Daniel? Sehingga ia disertai Tuhan. Apa yang membuat Daniel menjadi berhasil? Ketika apa yang dia lakukan menjadi kenyataan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Ada beberapa sikap yang kita mau pelajari pada kesempatan hari ini. Kunci keberhasilan Daniel. Dan hal ini juga dapat menjadi contoh teladan buat setiap kita di saat-saat
sekarang ini. Hal yang pertama yang kita mau belajar dari kisah Daniel ini, bagaimana Daniel meraih kesuksesan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Daniel adalah seorang yang memiliki integritas yang tinggi. Mungkin kita bertanya, apa sih integritas? Saya membaca, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, ada beberapa para ahli yang mengartikan apa itu arti dari integritas. Salah satunya dikatakan menurut seorang yang bernama Ippo Santoso, dia seorang ahli, dia katakan integritas ialah menyatunya perkataan, pikiran, serta perbuatan agar dapat melahirkan sebuah kepercayaan. Jadi integritas mempunyai makna berbicara tentang lengkap, utuh seutuh-utuhnya. Lalu ada juga yang mengatakan seorang Andreas Hareva, dia mengatakan integritas adalah 3 hal yang selalu dapat kita amati, yaitu memenuhi komitmen, menunjukkan kejujuran, dan mengerjakan sesuatu dengan penuh konsisten. Dari hal-hal ini dapat disimpulkan seseorang yang dikatakan memiliki integritas adalah apabila tindakan yang dilakukan orang tersebut sesuai dengan nilai, prinsip, serta keyakinan yang dipegangnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, Daniel memiliki integritas yang tinggi. Buktinya apa? Kalau mungkin kita bertanya, kalau Daniel memiliki sebuah integritas. Di dalam Daniel pasal yang ke-1 ayat yang ke-8, di situ dikatakan bagian A, saya bacakan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Jadi Daniel, dia tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Miliki integritas seperti Daniel, katakan tidak pada dosa dan jangan ada kompromi. Mungkin kita berkata tidak ada orang lain yang melihat saya melakukan ini, saya melakukan itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, ada Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Jadi hal yang pertama yang saya mau katakan, rahasia keberhasilan Daniel, dia memiliki integritas yang tinggi. Orang yang memiliki integritas itu yang seperti apa? Ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Orang yang memiliki integritas itu orang yang tidak memakai kedok. Dia tampil apa adanya. Dia tidak munafik. Dia tidak berkata hari ini A, besok B, besok C. Tapi ketika dia katakan hari ini A, besok A, besoknya lagi A. Terus dia katakan A. Dia tidak memakai kedok, dia tidak munafik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ciri yang kedua orang yang memiliki integritas adalah orang yang bertindak sesuai apa yang dikatakannya. Sama, tidak berubah. Konsisten antara apa yang diimani dan kelakuannya. Konsisten antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalani. Tidak berubah. Itulah ciri-ciri orang yang memiliki integritas. Dan Daniel memiliki hal itu. Sehingga dia menjadi orang yang sukses. Dia menjadi orang yang berhasil pada saat itu. Ketika raja menawarkan makanan minuman santapan raja, dan dikatakan tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, katakan tidak pada dosa. Ya. Hal yang kedua, bagaimana Daniel meraih keberhasilan. Daniel adalah pribadi yang suka akan berdoa. Inilah sebuah keberhasilan yang luar biasa. Kalau kita mau memperoleh keberhasilan di dalam kita menjalani hidup ini, jangan pernah kita berhenti untuk berdoa.
Jangan kita jadikan doa seperti sebuah obat yang hanya kita minum pada saat kita butuhkan. Tapi jadikanlah doa itu seperti sebuah air yang kita minum setiap saat, setiap waktu. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan Yesus, mengapa Daniel dapat dengan mudah dia menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar? Jawabannya sederhana, Bapak Ibu, karena Daniel itu peka akan suara Tuhan. Karena hubungan Daniel dengan Tuhan begitu dekat, kepekaan Daniel akan suara Tuhan karena ia itu sering berdoa, dikatakan. Daniel berlutut berdoa memuji Tuhan 3 kali sehari. Dalam Daniel pasal 6 ayat 11 di situ dikatakan, berbicara tentang kedekatan Daniel dengan Tuhan. Dia tahu kepada siapa dia harus berseru. Daniel tahu kepada siapa dia harus mengadu. Daniel tahu kepada siapa dia meminta pertolongan. Dia adalah Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, jadikan doa sesuatu yang terus menerus ada dalam hidup kita. Saya mau menaikkan sebuah pujian yang luar biasa, di mana pujian ini memberkati saya. Bahkan saya percaya juga pujian ini memberkati setiap kita. Biar melalui pujian ini kita diberkati, dikuatkan, diingatkan sekaligus bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Mari berseru, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita mau meraih keberhasilan dalam hidup kita, sukses dalam banyak hal, berhasil dalam banyak hal, tetap kita berdoa. Miliki kehidupan doa. Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa kita. Hal yang selanjutnya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, bagaimana Daniel dapat berhasil? Daniel adalah seorang yang memiliki iman yang luar biasa. Dalam hidupnya telah terbukti bahwa Daniel adalah seorang yang mempunyai iman yang luar biasa. Salah satu contohnya seperti yang saya katakan tadi, dia berani menolak makanan dan minuman yang istana sediakan. Karena dia percaya, dia punya iman yang teguh bahwa hanya dengan makan sayur dan minum air saja, dia akan tetap sehat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Iman yang dimiliki seorang yang bernama Daniel ini. Walaupun mungkin ada orang-orang yang meneliti secara ilmiah, tidak mungkin kalau tidak makan makanan yang bergizi, badannya menjadi sehat. Tetapi karena iman yang dimiliki Daniel, mujizat itu terjadi. Kalau saya mau membaca buat setiap kita, saya mau buktikan ayatnya ada di dalam Daniel pasal yang pertama. Di situ ayat yang ke-15 dikatakan, saya bacakan. Setelah lewat 10 hari,
ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ini bukti bahwa iman Daniel luar biasa. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Miliki iman yang teguh, miliki iman yang kokoh, miliki iman yang tidak mudah tergoncangkan dengan hal apapun. Terlebih hari-hari ini ada banyak hal yang membuat kita khawatir, bimbang, bahkan ragu untuk melangkah. Tapi kalau kita miliki iman yang kokoh, iman yang luar biasa seperti Daniel, saya percaya kita akan meraih keberhasilan. Saya percaya kita akan meraih kemenangan. Saya percaya bersama Yesus kita melakukan perkara yang luar biasa. Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah sekalipun ditinggalkan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tetap percaya, miliki iman yang kokoh. Lalu yang selanjutnya, bagaimana Daniel menjadi seorang yang berhasil. Daniel itu adalah orang yang dapat dipercaya. Hari-hari ini terkadang mungkin sulit untuk mencari orang yang dapat dipercaya. Tetapi Daniel membuktikan bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya. Kalau kita membaca dalam Daniel 6 di situ, ketika Raja Darius saat itu berkenan mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Lalu untuk membawahi mereka semua diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi orang yang dapat dipercaya, kita diberikan tanggung jawab yang luar biasa. Ya, ini tidak main-main apa yang diterima oleh Daniel. Tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang luar biasa. Daniel diberi kepercayaan untuk memimpin bahkan melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena apa? Seperti yang saya bacakan buat setiap kita tadi di dalam Daniel 6 ayat yang keempat. Saya ingatkan kembali, Daniel 6 ayat 4 saya bacakan kembali buat setiap kita. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, jadilah orang yang dapat dipercaya. Ya, kalau saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus membaca dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-21, di situ perumpamaan tentang talenta. Ketika kita adalah orang-orang yang setia, perkara-perkara yang kecil kita setia, Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar, perkara-perkara yang besar dan yang luar biasa. Oleh sebab itu, jadilah orang yang dapat dipercaya. Ini adalah salah satu yang menjadi rahasia keberhasilan Daniel. Jadi orang yang dapat dipercaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Yang selanjutnya, rahasia dari keberhasilan Daniel adalah seorang pribadi yang setia. Betapa hari-hari ini kesetiaan itu mungkin agak sulit. Ada berapa banyak keluarga-keluarga yang terpecah hanya karena hilang kesetiaan. Ada banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup ini hanya karena orang sudah mulai hilang setia. Tetapi Daniel meraih keberhasilan karena dia adalah orang yang setia. Setia dalam melayani Tuhan. Terus setia melayani Tuhan. Jangan patah semangat hanya karena sesuatu dan lain hal. Tapi pandang terus Yesus. Setia terus melayani Tuhan.
setia terus untuk kita berdoa, setia dalam keluarga, setia dalam pekerjaan, setia dalam banyak hal, maka keberhasilan itu Tuhan akan berikan buat setiap kita. Daniel adalah contohnya. Dia adalah seorang yang setia. Mengapa Daniel dikatakan orang yang setia? Karena Daniel itu hidup di antara orang-orang yang menjembah patung berhala. Namun apa yang dilakukan Daniel, dia tetap memilih untuk tetap setia kepada Allah. Dan tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Dia tetap fokus pada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan ketika semua itu dia lakukan, Tuhan membela. Tuhan memberikan keberhasilan. Tuhan menolong. Tuhan mengangkat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, jadilah orang yang setia. Miliki pribadi yang setia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, dalam banyak hal kita harus tetap setia. Kalau kita tidak setia, juga ada banyak hal yang akan terjadi. Jangan pernah bermimpi kita akan berhasil. Jangan pernah bermimpi kita akan diberkati ketika kita tidak setia. Tapi kalau kita setia, terus setia, Tuhan melihat kesetiaan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, hal yang terakhir, rahasia dari keberhasilan daripada Daniel adalah dia adalah orang yang penuh kasih. Daniel adalah orang yang penuh kasih. Apa yang menjadi respon setiap kita ketika mungkin ada orang yang menyakiti hati kita? Apa yang menjadi respon pertama kita ketika ada orang yang membuat kita kecewa dalam hidup ini, yang membuat orang menyakiti hati kita? Ada banyak orang yang berbuat lebih dari apa yang dilakukan kepadanya. Ketika seseorang menyakitinya, dia akan berkata, aku akan menyakiti dia lebih daripada dia menyakiti aku. Tetapi tidak dengan apa yang dilakukan Daniel. Dia memiliki kasih Allah. Ya. Daniel memiliki kasih yang luar biasa. Di dalam Daniel pasal 6 di situ dikatakan ayat 21, 22. Dan ketika Raja Darius dalam hal ini sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, perhatikan apa yang dikatakan Daniel. Ya Raja, kekalah hidupmu. Seandainya Daniel mempunyai dendam, tidak mungkin Daniel berkata seperti ini. Ya Raja, kekalah hidupmu. Tapi karena Daniel memiliki kasih yang luar biasa. Inilah bukti bahwa Daniel mengasihi Raja Darius saat itu. Dia tidak marah ketika dia harus dicebloskan dalam penjara saat itu. Tapi dia tetap mengasihi. Dia tetap mengasihi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan begitu sederhana pada kesempatan hari ini. Kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Daniel ini. Tokoh yang luar biasa, yang patut kita tiru, yang patut menjadi teladan buat setiap kita. Karakter yang luar biasa yang dimiliki Daniel ini adalah yang harus kita miliki pada saat-saat sekarang ini. Dan ketika kita melakukan apa yang Daniel lakukan, dia memiliki integritas. Dia suka akan berdoa. Dia memiliki iman yang luar biasa. Dia adalah orang yang dapat dipercaya. Dia adalah seorang yang setia. Dia adalah orang yang penuh kasih Allah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus,
ketika kita melakukan hal ini. Seperti halnya Daniel diberkati dan berhasil, setiap kita pun pasti akan mengalami keberhasilan dalam hidup. Biar kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini memberkati setiap kita. Saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk menutup kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Mari Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan Yesus, tutup mata, kita berdoa, kita memanggil nama Tuhan. Kita percaya di dalam segala hal apapun, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari angkat tangan saudara di rumah saat ini. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sementara musik mengalunkan pujian ini, saya akan berdoa buat setiap kita pada kesempatan hari ini. Apa yang menjadi beban, persoalan, masalah, himpitan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Adakah kita saat ini mengalami sebuah persoalan begitu sulit, begitu rumit, begitu berat, seolah tidak ada jalan keluar? Ada satu pribadi yang mampu menolong. Jangan takut. Dia pegang tangan setiap kita. Percaya kepadanya. Pandang Yesus. Berseru kepada Yesus. Dia akan memberikan kemenangan. Dia akan memberikan pertolongan buat setiap kita. Berseru, panggil nama Tuhan. Yesus memegang tangan kami. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Tuhan, Kau melihat setiap tangan yang terangkat, hati yang terarah kepadamu saat ini. Kau melihat setiap pergumulan mereka. Mungkin mereka berbeban berat, masalah yang terlalu rumit itu mereka hadapi sendiri. Lawat mereka saat ini. Mungkin mereka dalam terbaring lemah, sakit. Tuhan, lawat mereka saat ini. Bilur-Mu menyembuhkan, memulihkan mereka Tuhan. Biar sukacita-Mu tetap ada di tengah-tengah keterbatasan fisik mereka. Tuhan, Kau mengasihi mereka. Apapun yang menjadi masalah persoalan mereka, masalah ekonomi, masalah keluarga, kami percaya Tuhan, pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Kami akan menjadi orang-orang yang berhasil seperti halnya Daniel. Kami mau tetap percaya kepadamu. Kami mau memiliki integritas. Kami mau memiliki iman yang teguh. Kami mau memiliki kasih yang daripada Allah. Tuhan, kami memiliki iman yang luar biasa, yang tidak mudah tergoncangkan dengan hal apapun. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Arahkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Dia yang memberkati setiap kita. Terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus. Penyertaan, pimpinan, pertolongan daripada Allah saja menyertai setiap kita. Bahkan penghiburan daripada Allah Roh Kudus yang memberikan penghiburan itu kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.